Pemirsa, pembuatan sumur resapan di kawasan Aditya Warman, Jakarta Selatan dinilai merusak jalan dan menghambat pengguna lalu lintas. Sumur resapan yang didesain untuk memasukkan air hujan ke dalam tanah sangat tidak efektif diterapkan di ibu kota. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan reporter Ira Hulu dan juru kamera Hanil Rivelino. Ya, Ira, bagaimana pengamatan Anda terhadap pembuatan sumur resapan di kawasan tersebut? Seberapa besar dampaknya terhadap kerusakan badan jalan dan arus lalu lintas di sana? Ya, Cikal dan juga pemirsa, selamat pagi. Kalau dari pantauan kami saat ini yang sudah berada di kawasan Aditya Warman, Jakarta Selatan, tepatnya di sekitaran dari Jalan Daksa 1, kami melihat untuk pembangunan sumur resapan masih berlangsung. Tadi sudah ada sejumlah titik sumur resapan yang sudah terpasang seperti itu, dan juga untuk lebarnya sendiri mencapai kira-kira 80 cm sampai dengan 100 cm, dan untuk kedalamannya yakni 1,5 meter ataupun tidak melebihi permukaan air tanah. Kemudian untuk jarak dari satu titik sumur resapan ke titik yang lain ini sekitar 6 sampai dengan 8 meter. Ya, beberapa waktu lalu memang Cikal dan juga pemirsa ada sejumlah informasi yang menyebutkan untuk pembangunan titik sumur resapan ini menyebabkan kerusakan pada jalan. Dan untuk kawasan di sekitaran Aditya Warman, Jalan Daksa 1 ini, kami memang melihat hal tersebut terjadi karena memang tidak bisa dipungkiri ketika sumur resapan tersebut dibuka ataupun dimasukkan berupa material beton tersebut, maka akan merusak kualitas aspal ataupun jalan masyarakat yang biasanya ataupun sehari-hari berkegiatan ataupun lewat dari sekitaran wilayah ini. Kemudian untuk apakah dampaknya sampai menimbulkan kemacetan, dari pantauan kami saat ini sampai pada pukul 7.53 waktu Indonesia bagian Barat, kami tidak melihat demikian karena untuk arus lalu lintas untuk dua arah ini masih terus berlangsung ataupun belum ada kemacetan. Kemudian juga dalam beberapa waktu yang lalu, dari apa yang sudah disebutkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Edi Marsudi, yang menyatakan bahwa memang untuk pembuatan sumur resapan ini dinilai tidak efektif karena merusak kualitas jalan. Hal itu kami lihat karena ketika dibongkar juga ada salah satu sisi ataupun pinggiran dari bulatan sumur resapan itu yang belum kembali diaspal, sehingga kami bisa menyampaikan bahwa memang untuk sampai saat ini pembangunannya belum selesai. Namun untuk di Cilandak Barat kita lihat bahwa ada sejumlah titik ataupun tutup dari sumur resapan ini yang bocor ataupun jebol ke dalam tanah, sehingga ini menjadi salah satu yang juga dikeluhkan oleh masyarakat. Begitu, Cikal. Ini kemudian tadi Anda mengatakan juga di kawasan Cilandak begitu ya. Lalu ada berapa titik sumur resapan yang dibangun, dan apakah di tempat-tempat sumur resapan tadi beberapa tempat dilakukan rekayasa lalu lintas yang dilakukan di sana atau seperti apa, Ira? Ya, Cikal, kalau kita lihat dulu data dari Pemprov DKI Jakarta yang menargetkan bahwa untuk di tahun 2021 ini, maksud kami, yakni sudah ada nantinya sekitar 40.000 sumur resapan yang akan dibangun, yang dimana dari total tersebut sumber daya air Dinas DKI Jakarta ini telah berkontrak dengan kontraktor untuk membangun sekitar 22.000. Namun secara realisasinya yakni masih hanya terbangun sekitar 6.232, dan untuk per November kira-kira sudah ada 7.000 sumur resapan atau sekitar 27,95% dari target pembangunan. Kalau dinilai ini memang sedikit terlambat karena kalau kita bicarakan pembangunan mencapai 40.000 seperti itu, maka untuk sampai di akhir tahun 2021 saja ini masih ada sekitar 7.000 sumur resapan yang sudah dibangun. Sementara untuk target dalam pembangunan jangka menengah daerah ataupun RPJMD dari 2017 sampai 2022 ditargetkan akan ada sekitar 1,8 juta titik sumur resapan. Kami ulas sedikit rinciannya, yakni seperti yang berada di rukun tetangga ataupun RT di 82.000 ataupun 82.020 sumur resapan dari di sekitar 1.367 RT di Jakarta Pusat, kemudian juga 364.620 sumur resapan di 6.077 RT di Jakarta Selatan dan sebagainya. Nah, dan kalau kita lihat memang salah satu yang diharapkan adalah karena
waktu-waktu ini dari bulan Januari sampai Februari ini akan menjelang musim penghujan seperti itu, maka diharapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang bisa mengejar target apa yang sudah dibuat ataupun yang sudah direncanakan seperti itu. Terkait dengan rekayasa arus lalu lintas, kalau di sini kami melihat di sekitaran dari Jalan Daksa 1, karena ini masih belum termasuk jam-jam kerja ataupun belum terlalu padat sehingga masih arus lalu lintas masih normal begitu Cikal, belum ada rekayasa arus lalu lintas ataupun mobil yang atau kendaraan yang melaju dari dua arah baik dari Jalan Daksa 1 di sekitaran Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini masih bisa seperti itu sehingga belum terlalu mengganggu aktivitas warga. Demikian Cikal. Baik, terima kasih Ira atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan reporter Ira Hulu dan juru kamera Hanil Riverino dari kawasan Aditya Warman Jakarta Selatan.